Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Kuningan Mas Channel punya segmen baru di YouTube ya. Kita akan tayangkan ini di YouTube. Mungkin di Spotify ke depan, tapi untuk saat ini kita akan tayangkan di YouTube. Kita punya segmen baru yang akan menceritakan tentang banyak hal di Kuningan. Dari mulai sejarah, sosial, budaya, kultur, adat istiadat, dan banyak hal lah tentang Kuningan. Mungkin kita akan namai segmen ini Kuningan Carita gitu, karena konsepnya akan seperti ini. Jadi kalian hanya akan mendengarkan saya berbicara, dan sumber yang saya utarakan itu dari kuninganmas.com gitu, media online terpercaya di Kuningan ya. Kira-kira seperti itulah. Karena di Kuningan Mas ini udah banyak banget berita-berita yang menarik sebenarnya untuk diangkat kembali dan diingatkan, terutama tentang sejarah dan hal-hal yang berkembang di Kuningan. Dan ini juga bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang mungkin kurang hobi baca gitu. Jadi kita akan bacakan dan teman-teman tinggal mendengarkan lah. Oh ya, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Eki Nurhuda Mutakin. Saya juga seorang jurnalis di Kuningan Mas. Tapi emang kali ini saya yang menjadi penyiarnya di sini gitu. Kuningan Carita, oke? Pertemuan pertama kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang menarik ya, dilansir dari kuninganmas.com tentunya, tentang Kuningan dalam potret sejarah part 1. Berarti nanti ada part 2-nya ya, atau mungkin part 3, part 4, dan banyak lah. Kuningan dalam potret sejarah dalam kurung part 1 titik 2, asal muasal nama Kuningan. Nah, asal muasal nama Kuningan ini kan sebenarnya hal yang menggelitik banyak orang, membuat penasaran, dan mungkin juga banyak yang udah tahu, tapi banyak juga yang mungkin belum tahu gitu. Makanya kita akan coba bacakan lagi. Kuningan Mas. Dalam tulisan kali ini, kuninganmas.com mencoba menceritakan ulang Kuningan dari masa ke masa. Tulisan ini bersumber dari penuturan sebuah buku yang ditulis oleh tokoh kenamaan Kuningan, Prof. Edi S. Eka Jati. Adapun judul bukunya adalah Sejarah Kuningan dari Masa Prasejarah Hingga Terbentuknya Kabupaten, yang dikeluarkan pada tahun 2003 atas rekomendasi seminar yang diprakarsai Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Jadi udah jelas banget ya di dalam berita ini dituliskan bahwa sumber utama dari berita yang kuninganmas.com lansir ini bersumber dari buku Sejarah Kuningan dari Masa Prasejarah Hingga Terbentuknya Kabupaten Kuningan, keluar pada tahun 2003, yang ditulis Prof. Edi S. Eka Jati. Nah, Prof. Edi S. Eka Jati ini mungkin namanya cukup familiar di Kuningan, karena emang selain tokoh kenamaan di bidang sejarah, nama beliau juga diabadikan sebagai nama perpustakaan kabupaten, perpustakaan daerah. Kalau kalian sering lewat ke Pandapa, ke perempatan itu kan, sebelum dari perempatan Pemda itu, sebelum turun ke Pandapa, sebelah kiri berarti kalau kalian menuju ke bawah, itu ada perpustakaan yang kalau dari depan emang cukup kecil ya, cuman itu kalau ke belakang lumayan panjang. Itu perpustakaan daerah, dibuka untuk umum siapa saja. Nah, itu namanya memakai nama Prof. Edi S. Eka Jati. Kita lanjut lagi baca beritanya ya. Ditulis dalam buku tersebut ada beberapa versi tentang sejarah penggunaan istilah Kuningan sebagai nama daerah. Jadi ternyata ada beberapa versi nih, menarik banget nih untuk teman-teman yang dari dulu mungkin penasaran Kuningan tuh dari mana sih?
Nah, ternyata emang ada beberapa versi juga. Pertama yang paling masyhur adalah istilah Kuningan, diambil dari nama sebuah jenis logam kuningan. Logam yang terbuat dari campuran berupa timah, perak, dan perunggu yang disepuh atau dibersihkan dan diberi warna, sehingga menghasilkan warna kuning seperti emas. Nah, jadi versi pertama dari penggunaan nama Kuningan adalah dari logam Kuningan itu sendiri gitu. Kenapa? Dijelaskan lagi di paragraf berikutnya. Di Sangkan Herang, dekat Jalaksana sebelum tahun 1914, ditemukan beberapa patung kecil terbuat dari kuningan, dari logam kuningan ya maksudnya. Paling tidak, sampai tahun 1950-an, barang-barang yang terbuat dari bahan kuningan, dari bahan logam kuningan, sangat disenangi kaum elit atau menak di daerah kita, daerah Kabupaten Kuningan gitu. Nah, kenapa sih logam kuningan ini jadi semacam apa ya? Semacam kebanggaan gitu bagi para menak. Dan kenapa sih bisa sampai dijadikan nama daerah Kuningan? Nah, di bawahnya dijelaskan lagi. Istilah logam kuningan sendiri tidak bisa lepas dari Bokor Kuningan yang kini menjadi salah satu ikon Kuningan. Nah, buat teman-teman yang mungkin biasa berlalu lalang di perempatan Cijoho, nah di tengah-tengah kan ada sebuah tugu itu yang menjulang cukup tinggi, ada bokor di atasnya, itu Bokor Kuningan gitu. Dan cerita Bokor Kuningan ini cukup menggelitik juga gitu, karena ternyata ada dua versi. Nah, di sini dijelaskan juga nih. Cerita Bokor Kuningan memiliki dua versi di zaman yang berbeda. Zaman Hindu-Buddha dan ada juga di zaman peralihan Islam. Cerita tersebut berasal dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama dari cerita Ciung Wanara yang kita tahu itu di Ciamis pusatnya, dan yang kedua adalah dari Babat Cirebon dan tradisi lisan lainnya. Kedua cerita legenda yang dimaksud menuturkan tentang sebuah bokor kuningan, bokor dari logam kuningan ya tentunya, bukan bokor, belum bokor kita ya, berarti bokor yang dari logam kuningan yang dijadikan alat untuk menguji tingkat keilmuan seorang tokoh agama gitu. Nah, jadi versi pertama ini lengkapnya kira-kira begini. Nama Kuningan itu diambil dari sebuah nama logam Kuningan. Kenapa nama logam Kuningan itu sangat bermakna? Karena dulu ada legenda bokor yang terbuat dari logam kuningan yang dipakai untuk menguji keilmuan seorang tokoh agama. Kira-kira seperti itu ya. Dan untuk lebih panjangnya kalian bisa lihat di buku-buku sejarah atau di Google juga sebenarnya banyak. Penggunaan bokor itu agak lucu karena ternyata bokor itu digunakan untuk memanipulasi kehamilan seseorang. Nah, itu pokoknya kalian harus cari sendiri. Itu versi pertama penggunaan nama Kuningan sebagai nama daerah. Nah, kita baca lagi ya selanjutnya. Versi kedua ini diambil dari tradisi lisan. Istilah Kuningan sebagai nama daerah diambil setelah sebelumnya bernama Kajene. Sedangkan jene sendiri dalam bahasa Jawa memiliki arti kuningan. Memiliki arti warna kuning. Nah, ini cukup unik juga karena ternyata dalam versi sejarah yang lain Kuningan itu diambil dari nama sebelumnya berarti. Karena dulu daerah kita namanya Kajene. Kajene ini sebenarnya kurang populer ya. Cuman kalau kalian ngulik atau misalkan kalian senang ngopi, ada beberapa tempat yang mengusung brand Kajene gitu. Dan dalam bahasa Jawa Kajene sebenarnya artinya warna-warna kuning juga gitu. Nah, tapi di berita juga di disclaimer lagi, meski begitu, keotentikan cerita ini, berarti keotentikan cerita Kajene diragukan karena ada dasar lain, yaitu naskah cerita Parahyangan yang disusun pada abad 16, bahwa Kuningan sebagai nama daerah sudah dikenal sejak zaman awal kerajaan Galuh, awal abad 7-8 lah. Jadi meskipun ini juga termasuk
versi Kuningan, cuman di sini ya, di berita ini bersumber dari buku yang tadi agak lemah gitu. Pertama karena emang itu hanya tradisi lisan. Kedua karena ternyata di beberapa cerita yang tertulis, termasuk di cerita Parahyangan, bahwa nama Kuningan sudah dikenal di masa kerajaan Galuh. Itu berarti abad 7 atau 8, itu udah lama banget gitu. Dan kenapa warna kuning? Ternyata secara umum warna kuning ini melambangkan keagungan dalam masyarakat Nusantara gitu. Nah ini versi kedua, bahwa versi kedua kenapa namanya Kuningan, karena diambil dari kajian itu tadi gitu ya, meskipun lemah gitu. Nah ada juga ternyata versi ketiga. Nah ini nih agak menarik juga nih. Versi ketiga ini menyebutkan Kuningan berasal dari sebuah nama ilmu kegaiban, ajian, yang dimiliki salah satu penguasa daerah Kuningan dulu pada masa kerajaan Galuh. Berarti abad 7, 8, 9 lah mungkin ya. Tokoh yang dimaksud adalah Demunawan, sedangkan ajian yang dimilikinya yang dulu melegenda adalah Dangyang Kuning. Nah, versi ketiga ini berarti diambil dari sebuah ajian, kesaktian, ilmu, kanuragan, dan apalah istilahnya, mungkin berbeda-beda ya di tiap daerah. Bahwa dulu di Kuningan pernah dipimpin oleh Raja Demunawan yang punya kesaktian Dangyang Kuning, hingga akhirnya daerah ini dinamai Kuningan. Dan ada satu lagi nih, versi keempat. Oh gila, ternyata nama Kuningan aja sampai ada 4 versi. Ini versi terakhir di cerita ini, versi terakhir ya. Sedangkan versi keempat disebut dalam buku tersebut dengan menggunakan penekanan tanda tanya dan praduga di akhir kalimatnya, menyebutkan bahwa ada istilah Kuningan dalam kalender tradisi Hindu yang masih dipakai oleh umat Hindu Bali sehingga sekarang. Kuningan menjadi nama wuku atau nama waktu ke-12 dari sistem kalender yang ada di umat Hindu Bali. Dalam wuku Kuningan tersebut selalu diadakan upacara keagamaan sebagai hari raya gitu. Dan di sini juga dipertanyakan lagi, mungkinkah nama wuku Kuningan mengilhami atau mendorong pemberian nama daerah ini? Kita nggak bisa menilai secara pasti juga. Bahkan dari 4 sejarah tadi juga kita nggak bisa memilih, dan itu tentu ya bisa kalian coba saring sendiri, coba cari referensi lain. Ternyata nama Kuningan itu banyak nama Kuningan ini banyak ditelusuri sebagai akar sejarah yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Agak lumayan juga, ternyata kita udah 10 menit bicara soal ini. Nah, kalau bicara soal Kuningan sudah muncul sejak abad berapa, itu juga nggak bisa dipastikan. Tapi di sini diberi penegasan bahwa istilah Kuningan sebagai nama daerah sudah disebut dalam 2 naskah abad ke-8 Masehi, yakni naskah Carita Parahyangan dan fragmen Carita Parahyangan. Jadi kalau misalkan ditanya sudah berapa lama Kuningan sebagai nama daerah dipakai, ya itu udah lama banget kalau merujuk dari cerita ini gitu ya. Udah dari abad ke-8, sekarang udah abad ke-20, sekitar 1200 tahun maybe. Mungkin bisa lebih gitu. Dan kalau ditanyakan asal mula penggunaan namanya juga tadi banyak versi, dari nama logam Kuningan, dari nama Kajene warna kuning, dari nama Dangyang Kuning, dan kemungkinan yang terakhir memang paling lemah sih, dari nama wuku kalender yang dipakai Hindu Bali itu. Walaupun kita tahu di Kuningan ini kan basis Islam dan mayoritas Islam, tapi kita nggak bisa menafikan bahwa di abad-abad dulu sebelum Islam masuk, di kita juga mungkin banyak yang beragama Hindu Buddha. Ya mungkin lah. Dan cerita ini bisa salah, bisa juga benar. Kalian bisa tentukan sendiri. Tapi yang pasti cerita ini diambil dari berita Kuningan Mas, dikeluarkan pada 26 Juli 2020 lalu.
dengan penulis Eki Nurdal Mutakin. Nah, mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu sekian. Kita akan ketemu lagi di Kuningan Cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.